Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia kembali. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali. Kita hari ini akan belajar tentang buku fiksi dan non-fiksi. Siapa yang sudah pernah membaca buku fiksi dan non-fiksi? Semua pasti sudah pernah. Langsung simak penjelasannya, nggih? Ya. Nah, apa sih yang harus kita persiapkan? Nah, buku catatan, pastikan catat hal penting dari penjelasan. Simak penjelasan hingga selesai dan tetap semangat. Kompetensi dasarnya hari ini yaitu menggali dari menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian, membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan literasi fiksi, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur buku fiksi. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur buku non-fiksi. Melalui kegiatan literasi, peserta didik menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Melalui kegiatan literasi, peserta didik menganalisis perbedaan unsur fiksi dan non-fiksi. Melalui kegiatan literasi, peserta didik menganalisis keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Melalui kegiatan literasi, peserta didik menganalisis informasi buku melalui indeks. Kemudian, melalui kegiatan literasi juga peserta didik membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Oke. Apa sih pengertian dari buku fiksi itu? Iya, fiksi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan realitas kehidupan sehingga mampu mengembangkan daya imajinasi. Contohnya nih, karya sastra fiksi, novel, cerpen, cerbung, film, sinetron, dan drama. Pastilah sudah pernah membacanya. Nah, sifat tulisan fiksi itu yang pertama, segala sesuatu yang diungkapkan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, semua tokoh, latar, dan pokok persoalan adalah realitas imajinatif, bukan objektif. Kebenaran yang terjadi dalam fiksi adalah bukan kebenaran objektif, melainkan kebenaran logis, yaitu kebenaran yang ada dalam penalaran. Kemudian yang keempat adalah orang yang terlibat dalam seluruh aspek kehidupan penokohan fiksi mampu mempengaruhi dan membentuk sifat dan sikap pembaca. Lanjut ya. Nah, unsur-unsur fiksinya apa sih? Yang pertama, ada tema. Masih ingat ya? Tema, pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. Ya, kemudian ada plot. Iya, betul sekali, ada alur jalannya cerita. Maju, mundur, campuran ya. Kemudian ada lagi latar atau setting, yaitu tempat di mana kejadian berlangsung. Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, kemudian ada lagi yaitu penokohan. Iya, digambarkan sebagai tokoh utama, protagonis, tokoh yang bertentangan kita sebut dengan antagonis, dan tokoh netral atau pembantu kita sebut dengan tritagonis. Kemudian ada lagi sudut pandang, yaitu hal yang mendasari tema dan tujuan penulisan.
Kemudian yang keenam adalah suasana cerita. Yang mendasari suasana cerita adalah penokohan ya, karena perbedaan karakter sehingga menimbulkan konflik. Ya, setelah itu kita akan belajar tentang pengertian buku non-fiksi. Tadi sudah dijelaskan tentang buku fiksi dan sekarang adalah non-fiksi. Nah, apa sih non-fiksi itu? Buku non-fiksi itu merupakan buku karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang namanya buku non-fiksi. Apa sih ciri-ciri buku non-fiksi? Ia bersifat menghidupkan perasaan atau menggugah emosi pembaca. Kemudian, ceritanya nyata, dipengaruhi subjektivitas pengarangnya. Kemudian, bahasa yang digunakan denotatif atau tidak bermakna ganda. Apa sih denotatif itu? Denotatif itu bahasa yang sebenarnya atau dia tidak mempunyai makna ganda ya, tidak mempunyai makna yang terlalu banyak di situ. Oke, selanjutnya unsur-unsur buku non-fiksi. Apa saja sih unsur-unsurnya? Yang pertama ada sampul bukunya ya. Nah, unsur buku non-fiksi pertama adalah sampul buku. Seperti pada umumnya, sampul buku non-fiksi berada di paling awal sebelum memasuki isi buku. Pada bagian sampul buku biasanya memuat beberapa informasi, mulai dari judul buku, nama penulis atau pengarang, serta nama penerbit buku. Bukan hanya itu, pada sebagian buku non-fiksi juga menyertakan tahun terbit dan edisi buku yang diterbitkan. Itu adalah bagian buku. Yang kedua adalah pokok bab buku. Nah, unsur buku non-fiksi berikutnya adalah pokok bab buku ya. Pada bagian ini dibuat untuk memuat kata pengantar. Di sini kata pengantar berisi tentang penjelasan isi buku secara keseluruhan, latar belakang dan tujuan penulisan, serta manfaat dari isi buku yang bisa didapatkan pembaca. Dalam kata pengantar, biasanya penulis juga menuliskan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku non-fiksi tersebut. Iya, kemudian yang ketiga adalah judul bab dan subbab. Nah, ini biasanya tercantum pada halaman daftar isi. Dalam halaman daftar isi ini, pembaca bisa mengetahui isi buku dari halaman awal hingga akhir. Nah, yang kemudian yang keempat ada isi buku. Nah, isi buku ini terdiri dari beberapa bab yang memuat bagian pendahuluan, bagian utama atau isi, serta bagian penutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara menyajikan isi buku ya. Di dalam unsur-unsur itu ada cara menyajikan isi buku. Akan menemukan bagian daftar pustaka. Biasanya ketika kita membaca ya, kita akan menemukan bagian daftar pustaka di dalam buku itu. Daftar pustaka ini dibuat untuk menyertakan berbagai sumber referensi yang digunakan penulis dalam menyusun buku non-fiksinya. Dengan begitu, jika pembaca tertarik untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan detail dari salah satu bagiannya, bisa segera merujuk pada sumber referensi yang digunakan oleh penulis. Oke, yang selanjutnya, yang keenam adalah bahasa yang digunakan. Ya, bahasa yang digunakan dalam buku non-fiksi. Nah, biasanya bahasa yang digunakan penulis itu berupa glosarium atau banyak mengandung istilah-istilah ya. Nah, di sini biasanya ada yang mungkin susah gitu. Nah, itu adalah istilah-istilah yang terkadang untuk memahaminya itu butuh waktu ya, atau kita juga membutuhkan yang namanya kamus biasanya untuk mencari artinya ya. Kemudian yang berikutnya adalah sistematika penulisan.
Nah, penulis ini memperhatikan sistematika atau cara penyusunan tulisan dengan baik dan benar. Setiap informasi yang disajikan harus ditulis dengan runtut dan tidak acak atau sembarangan ya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca memahami isi informasi yang tersusun dalam buku. Nah, itu ya unsur-unsur dari buku non-fiksi. Kemudian, nah ada lagi informasi buku melalui indeks. Nah, di sini kata istilah penting yang tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah ditemukan. Nah, indeks sangat berguna untuk mempermudah mencari keterangan di dalam buku karena dengan segera akan ditemukan informasi yang kita cari. Pada umumnya, indeks buku diletakkan pada halaman akhir buku. Nah, itu yang namanya indeks buku. Nah, indeks buku itu yang seperti apa sih ya? Coba kita lihat dulu bagian-bagian dari indeks buku ya. Ada apa saja sih? Nah di sini adalah sebuah buku dibangun oleh beberapa bagian, diantaranya indeks nama, indeks topik, perincian indeks topik, dan juga nomor halaman di mana nama atau rincian topik tersebut berada. Yang pertama nih, indeks nama atau pengarang merupakan susunan atau kumpulan nama-nama orang dalam sebuah indeksnya. Di dalam indeks itu pastilah ada yang namanya nama-nama orang yang membuat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indeks topik. Di sini subjek atau istilah yang merupakan kumpulan subjek atau istilah yang disusun berdasarkan abjad di mana istilah tersebut berada dalam buku ya yang bersangkutan dengan isi buku tersebut. Misalnya dalam sebuah buku geografi, indeks topik yang ada biasanya adalah istilah-istilah yang ada kaitannya dengan ilmu geografi. Terus kemudian berikutnya nih ada lagi perincian indeks topik, merupakan istilah-istilah atau subjek yang ada kaitannya dengan subjek yang ada dalam sebuah indeks topik. Kemudian yang berikutnya nomor halaman ya, merupakan bagian indeks buku yang tertuliskan nomor-nomor halaman di mana sebuah istilah itu berada. Nah, inilah contoh dari indeks tersebut ya. Itu ada nomor 2. Nomor 2 itu dinamakan jilid ensiklopedi. Nah, ada namanya juga yang tadi disebutkan adalah indeks pengarang, ya, indeks penulis. Nah, di situ ada juga yang namanya jilid ensiklopedi juga. Kemudian ada yang bagian terakhir ya, nomor yang di bagian terakhir itu adalah nomor halaman ensiklopedi. Nah, itu sedikit contoh ya. Kemudian, nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya, jika kalian hendak menemukan informasi mengenai Harry Rusli, ini contohnya ada Harry Rusli ya, maka kalian dapat membuka ensiklopedi jilid 7 ya, ada di jilid 7, kemudian pada halaman 79. Nah, itu cara untuk membaca indeks ya, mudah ya. Nah, kemudian berikutnya adalah catatan tentang isi buku ya. Ada apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencatat agar catatan terarah? Yang pertama, kata-kata kunci berupa kata, frasa, klausa yang dapat mengantarkan pada pikiran pokok. Kemudian ide pokok atau gagasan utama setiap paragraf ya, ide pokoknya harus jelas. Kemudian data dan fakta yang mengandung gagasan seperti hasil penelitian, angka-angka, dan lain-lain. Ada juga informasi yang dianggap menarik termasuk ya pikiran baru, opini, tanggapan, atau penyelesaian suatu masalah. Terus kemudian ada juga pendapat atau penilaian penulis mengenai hal-hal tertentu. Itu adalah catatan tentang isi buku ya.
Nah, ada lagi jika yang dibaca berbentuk buku ya, jangan lupa catat halaman tempat informasi yang dicatat berada untuk memudahkan mencari kembali. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi ya. Nanti kita akan belajar menyajikan peta konsep ya, atau kita membuat peta konsep dulu ya, terlebih dahulu bagaimana cara membuatnya ya. Nah, peta konsep dari buku ini ya, berbagai informasi yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi dapat diulas menggunakan peta konsep yang menggambarkan alur buku. Nah, peta konsep itu adalah alur ya, pemetaan buku berisi pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam buku. Pemetaan buku fiksi dan non-fiksi dilakukan dengan memahami isi buku tersebut terlebih dahulu. Iya. Kemudian yang berikutnya yaitu hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk membuat peta konsep buku fiksi dan non-fiksi. Nah, bagaimana ya? Yang pertama, membaca pengantar dan daftar isi buku. Kemudian yang kedua, menggali dan mencari sebuah daftar topik yang paling penting. Kemudian yang ketiga, memilih konsep yang paling penting saja. Ya. Kemudian berikutnya, hubungkan kata kunci tersebut agar terbentuk menjadi peta konsep. Melalui peta konsep tersebut kita akan mengetahui gambaran tentang alur buku tersebut ya. Jadi kalau misalkan nanti disatukan, konsep-konsep itu akan menggambarkan bagaimana sih isi dari buku itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah kita perhatikan contohnya. Contohnya di sini adalah sengsara membawa nikmat. Nah, itu masuk ke fiksi ya, karena ini adalah novel ya. Nah, itu ada peta konsepnya. Yang pertama apa? Yang pertama bermain sepak raga, kemudian ada senjata hidup. Nah, nanti dari peta-peta konsep itu nanti akan diulas semuanya ya, akan dibahas semua. Mungkin akan dicari yang namanya isinya, atau kita rangkum dulu dari per babnya atau per subbabnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada contoh peta konsep dari buku non-fiksi. Yang non-fiksi itu yang seperti apa? Nah, misalkan nih ada konsep fisika. Nah, buku-buku yang tentang pelajaran, terus kemudian bisa skripsi gitu ya. Ada tesis ya, makalah, itu termasuknya adalah buku non-fiksi. Nah, di sini misalkan sebagai contoh adalah kemagnetan ya, di dalam konsep fisika ya. Nah, di situ ada sifat magnet ya kan, kutub dan medan magnet, interaksi magnet, induksi magnet, dan semua itu nanti dijelaskan lagi. Contoh, sifat kemagnetan bahan. Nah, kita ada konsepnya lagi, penemuan magnetnya siapa, terusan sifat kemagnetannya bagaimana. Misalkan lagi di kutub dan medan magnet, kutub magnet dan medan magnet apa itu ya dijelaskan. Itu yang namanya rangkumannya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang menghubungkan antara fiksi dan non-fiksi itu? Nah, ternyata di dalam buku fiksi dan non-fiksi itu pastilah ada satu persamaannya ya. Ketika kita mengamati setiap unsur yang terkandung di dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian unsur memiliki kesamaan dan sebagian yang lain berbeda. Unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun buku non-fiksi apa saja? Iya, benar sekali, ada sampulnya ya, sampul buku atau cover. Pasti yang namanya buku itu ada sampulnya. Nah, sama-sama sampul, sama-sama punya cover. Kemudian ada sama-sama punya subbab ya. Di dalam buku pasti ada subbabnya. Terus kemudian ada judul subbabnya ya. Di dalam buku itu pasti ada. Di dalam buku fiksi ada, di dalam buku non fiksi juga ada. Nah, itu adalah persamaannya.
Kemudian perbedaannya ada enggak? Nah, dalam perbedaan buku non-fiksi itu biasanya memiliki isi yang ilmiah, aktual atau faktual, disajikan dengan bahasa baku, dan memiliki sistematika penulisan standar. Sedangkan buku fiksi ya biasanya memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa variatif, biasanya tidak baku dan dilengkapi dengan alur cerita yang beraneka ragam. Nah, demikian itu ya persamaan dan perbedaan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, alhamdulillah kita dalam belajar membaca ya, biar kita gemar membaca ya, itu ada di Quran surat Al-A'laq ya, ayat 1 sampai 5 ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah ya. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya ya. Kita semua belajar ya, tanpa membaca kita tidak tahu apa-apa, karena dari membaca kita bisa tahu informasi, dari membaca kita bisa pintar ya, dari membaca pun bisa meraih cita-cita kita ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang rajin membaca. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.